Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anggraini P dengan NIM 220536603459 dari Offering TEA angkatan 22. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS Matematika Teknik 2 yang terdiri dari A. Pembuktian tabel transformasi Laplace. Jadi kita harus membuktikan rumus-rumus yang ada di tabel tersebut. Pembuktian 1 yaitu kita harus membuktikan Ft sama dengan 1. Jika ditransformasikan Laplace, maka sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min St 1 ini nilai dari Ft dt sama dengan integral 0 sampai tak hingga E min St dt sama dengan limit Z mendekati tak hingga integral 0 sampai Z E pangkat min St dt. Untuk membuktikan nilai E pangkat min St dt ini, kita misalkan min St sama dengan X, min S dt sama dengan dx, dt nya sama dengan min dx per S. Jadi kita masukkan sama dengan integral Ix sama dengan dx per S, karena dt nya sama dengan min dx per S. Lalu min 1 per S integral E pangkat X dx sama dengan limit Z mendekati tak hingga dalam kurung min 1 per S E pangkat min St dengan batas 0 sampai Z. Kemudian sama dengan limit Z mendekati tak hingga. Jadi min-nya dikeluarin dulu. E min SZ per S kurangi E pangkat 0 per S. Lalu karena E pangkat min SZ ini bisa berbentuk 1 per E pangkat tak hingga. Jadi nilainya di bawahnya nilainya terlalu besar, jadi ketika 1 dibagi nilai yang lebih besar maka nilainya 0. Jadi min dalam kurung 0 kurangi 1 per S, jadi nilainya Fs sama dengan 1 per S. Jadi ini adalah pembuktian dari rumus Ft sama dengan 1 dengan syarat S lebih besar dari 0 dan tidak boleh S kurang atau sama dengan dari 0. Lalu selanjutnya kita akan membuktikan rumus kedua, yaitu fungsi T sama dengan T pangkat N. Jadi ketika fungsi T sama dengan T pangkat N, ketika ditransformasikan ke Laplace menjadi sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat Est T pangkat N dt. Kita misalkan untuk membuktikan rumus tersebut. St sama dengan U dan SDT sama dengan DU. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min U, karena ST nya sama dengan U, berarti E pangkat min ST berubah jadi E pangkat min U. Lalu U per S pangkat N DU per S sama dengan 1 per S pangkat N tambah 1
integral 0 sampai tak hingga E pangkat N U pangkat N du. Sama dengan 1 per S pangkat N per 1 T N tambah 1. Jadi perhatikan rumus di samping ini adalah fungsi gamma yang menyatakan bahwa T dalam kurung N tambah 1 yaitu sama dengan N faktorial. Jadi kita sederhanakan jawaban ini, maka fungsi S maka S sama dengan N faktorial per S pangkat N tambah 1. Yang terakhir pembuktian rumus ketiga, yaitu kita terus melapaskan fungsi T sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt sama dengan, ini ada fungsi baru ya, jadi fungsi S. Lalu kita lapaskan misal kita lapaskan E pangkat AT fungsi T sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat AT E pangkat min ST FT dt, itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga E min S kurangi A T FT dt. Laplace E pangkat AT fungsi T sama dengan Fs kurangi A. Jadi ini ya. Kita contohkan fungsi T sama dengan 1. Lalu kita Laplace fungsi sama dengan 1 per S menghasilkan fungsi baru. Jadi kita lapaskan E pangkat AT fungsi T sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat AT E pangkat EST dt sama dengan integral 0 sampai tak hingga E kurangi E pangkat min S kurangi A T dt. Kita misalkan jika S kurangi A T sama dengan X, S kurangi A dt sama dengan dx. Jadi kita masukkan integral 0 sampai tak hingga ini S kurangi A nya sama dengan X, jadi karena ini ada min, jadi min pangkat min X. Dx lalu dx E pangkat min X dx per S min A sama dengan sama dengan min 1 per S kurangi A dalam kurung limit Z mendekati tak hingga E pangkat EZ dengan batas 0 sampai Z. Jadi Z-nya itu tak hingga sama dengan min 1 per S kurangi A 0 nya lalu dikurangi, karena ini 0 jadi dikurangi 1, lalu min 1 dikali min 1 yaitu plus 1. Jadi fungsi baru Fs min S kurangi A sama dengan 1 per S kurangi A. Selanjutnya yaitu inverse Laplace.
Inverse transformasi Laplace adalah proses kebalikan dari transformasi Laplace. Jika diberikan suatu transformasi Laplace, kita harus mencari fungsi T dari Laplace tersebut. Di samping sudah ada tabelnya, kita akan menggunakan tabel 1 per S kuadrat tambah A kuadrat. Jadi, di sini ada contoh soal fungsi S sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 3. Jadi karena di sini ada A kuadrat, maka kita menjadikan 3 ini menjadi akar 3. Lalu kita masukkan rumusnya ke dalam rumus. Sin A-nya yaitu akar 3 T per, karena A-nya akar 3 maka akar 3. Jadi fungsi T sama dengan sin akar 3T per akar 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal transformasi Laplace pada rangkaian RLC, yaitu tentukan besar arus yang mengalir dalam rangkaian berikut ini pada saat T0. Di sini ada rangkaian RLC dengan resistor sebesar 8 ohm, induktor sebesar 2 Henry, dan kapasitor sebesar 10 mikrofarad. Di sini kita menyelesaikan menggunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu tegangan masuk sama dengan 0. VL ditambah VR ditambah VC kurangi VT sama dengan 0. Jadi rumus dari VR adalah I kali R, rumus dari VL adalah L dikali DIT per dt, VC sama dengan I per C, integral dari IC T per dt. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu induktor sebesar 2 DIT per dt, lalu ditambah nilai resistor sebesar 8 dikali I per T, IT ditambah VT nya yaitu 1 VC dengan kapasitor sebesar 1 per 10 pangkat min 5, lalu integral dari I T dt, lalu kita masukkan inputnya sebesar 4 sama dengan 0. Lalu kita laplaskan 2 DI T per dt ditambah 8 kali I T ditambah 1 per 10 pangkat min 5 integral dari IT dt min 4 sama dengan Laplace 0. Jadi kondimennya berubah menjadi S ketika dilapaskan. 2S IS kurangi 2 I0 ditambah 8 IS ditambah IS per 10 pangkat min 5 dikurangi 4 berubah menjadi min 4 per S sama dengan 0. Lalu IS nya kita keluarkan dan kita kelompokkan menjadi IS 2S ditambah 8 ditambah 1 10 pangkat min 5S. Lalu yang tidak ada IS nya kita letakkan di sebelah kanan, karena
min 4S pindah ruas di sebelah kanan menjadi plus 4S ditambah 2I per 0. Lalu kita cari S nya sama dengan 4 per kita bagi ini 4 per S kurung 2S ditambah 8 ditambah 10 pangkat 5 per S sama dengan 4, lalu kita kalikan dengan S. 4 per 2S dikali S sama dengan 2S kuadrat ditambah 8 dikali S menjadi 8S, lalu 10 pangkat 5 per S dikali S sama dengan 10 pangkat 5. Selanjutnya kita keluarkan angka 2 nya, yaitu 4 per 2 kurung S2 S kuadrat ditambah 4S ditambah 5 kali 10 pangkat 2. Asalnya dari mana? Jadi 10 pangkat 5 ini sama dengan 100.000, 2 dikali 100.000, 2 dikali berapa? Ada 100.000, jadi 2 dikali 5 pangkat 10 per 5 dikali 10 pangkat 4. Itu juga yang 4S ini berasal dari mana, yaitu 2 dikali berapa sama dengan 8, yaitu 2 dikali 4. Jadi sama dengan 2 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 5 dikali 10 pangkat 4. Jadi ini adalah bentuk dari rumus W per S ditambah A kuadrat ditambah W kuadrat. Lalu kita lanjutkan 2 per S2 ditambah 4S ditambah 4 ini kita bagi 2, jadi 2 kuadrat ditambah 5 kali 10 pangkat 4. Jadi ketika ini ditambah 2, maka di sini juga dikurangi 2. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna, sama dengan 2 per S ditambah 2 kuadrat ditambah 5 kali 10 pangkat 4 dikurang 2. Lalu selanjutnya 2 per S ditambah 2 kuadrat ditambah hasil dari 50.000 dikurangi 2, yaitu 49.998. Lalu 2 per S ditambah 2 kuadrat ditambah, jadi nilai tadi kita akarkan, jadi 49 akar 49.998 kuadrat. Karena ini tidak, karena nilai akar 49.998 kuadrat tidak rasional, maka kita kalikan akar itu sendiri, yaitu akar 49.998 per akar 49.998. Jadi 2 per akar 49.998 dikali akar 49.998 per S ditambah
2 kuadrat ditambah akar 49.998 akar 2. Jadi ini dikali ya, dikali lalu hasilnya seperti ini. Lalu kita pecahkan, kita cari akar dari 49.998, yaitu 2 per 223,6 dikali sama dengan yang ini. Kita cari akar dari 49.998 nya 223,6 per S ditambah 2 kuadrat ditambah 223,6 kuadrat. Jadi ini adalah nilai W nya, ini adalah 2, ini adalah nilai A kuadrat, dan 223,6 kuadrat ini adalah nilai W kuadratnya. Lalu kita cari IS nya, yaitu sama dengan 2 per 223,6 dikali 223,6 per S ditambah 2 kuadrat ditambah 223,6 kuadrat sama dengan 2 per 223,6, itu hasilnya 0,0089 dikali 223,6 per S ditambah 2 kuadrat ditambah 223,6 kuadrat. Ini adalah bentuk dari rumus ini. W sama dengan S, adalah ke S min A kuadrat ditambah W kuadrat. Jadi ketika rumus ini kita inverskan menjadi E pangkat AT sin DT. Nah, lalu kita cari inversnya, yaitu IT sama dengan inverse dari inverse IS sama dengan inverse 0, inverse dari ini 0,0089 dikali 223,6 per S ditambah 2 kuadrat ditambah 223,6 kuadrat. Jadi sama dengan 0,0089 I min 2T karena A nya 2, lalu dikali sin 223,6 T. Jadi IT sama dengan 0,0089 I min 2T kali sin 223,6 T ampere. Itu adalah hasil dari rangkaian RLC. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu transformasi Z. Transformasi Z memainkan peran yang sama dalam analisis sinyal waktu diskrit dan sistem LTI, yaitu invarian waktu linear. Sebagai transformasi Laplace dalam analisis waktu kontinu dalam sistem LTI, sebagai contoh, di dalam domain Z atau bidang Z kompleks, konvolusi dua sinyal domain waktu ekuivalen dengan perkalian transformasi Z yang berhubungan. Transformasi Z sinyal waktu diskrit Xn didefinisikan sebagai deret pangkat. Jadi ini rumusnya ya, Xz sama dengan sigma n sama dengan min tak hingga Xn Z pangkat min n, di mana Z adalah suatu variabel bilangan kompleks, yaitu Z Re pangkat C
Jadi ini ada contoh soalnya, kita bahas yang nomor 1 saja. Tentukan transformasi Z sinyal-sinyal durasi berikut. Yang nomor 1, X1N sama dengan 1, 2, 5, 7, 0, dan yang terakhir 1. Jadi X1 kita umpamakan Z sama dengan 1 ditambah 2 Z min 1 ditambah 3 Z min 2 ditambah 5 Z min 3 ditambah 7 Z min 4 ditambah Z min 6. DRS nya sama dengan Z 0. Berikut contoh soal dari materi-materi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama yaitu tentukan transformasi Z dari Xn min 2 dan Xn plus 2, dan ROC nya yaitu Z tidak sama dengan 0. Jadi soalnya itu X1N sama dengan 1, 2, 5, 7, 0, 1. Jadi X1N sama dengan 2N ditambah 2 N min 1 ditambah 5 N kurang 2 ditambah 7 N kurang 3 ditambah N kurang 5. Jadi N ini kalau di tabel ini jika ditransformasikan ke ZK maka hasilnya 1. Dan kalau N kurangi KI ini sama seperti yang ini jika ditransformasikan menjadi ZK. Jadi X1 Z sama dengan 2N nya menjadi 1 ditambah 2N min 1 nya tadi yang sesuai tabel, jadi 2 Z pangkat min 1 ditambah 5 Z pangkat min 2 ditambah 7 Z pangkat min 3 ditambah Z min 5. Jadi seperti itu. Lalu soal berikutnya yaitu mengenai inverse Laplace. Inverse Laplace dari 5 per S ditambah 1 kurangi 6 per S kuadrat ditambah 4 ditambah 1 per S pangkat 4. Jadi fungsi T sama dengan 5 inverse. Jadi 5, 6 sama satunya kita keluarkan dulu. Yang kita inverskan yaitu 1 per S1 nya. Jadi kurangi 6 inverse Laplace inverse 1 per S kuadrat ditambah 4 ditambah inverse Laplace S inverse Laplace 1 per S pangkat 4. Sama dengan 5 kurangi min 1T 5 dikali E pangkat min 1T dikurangi 6 dikali setengah sin 2T. Jadi ini menggunakan rumus 1 S2 ditambah A 1 per S kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi karena 4 nya menjadi 4 akar 4 itu sama dengan 2, jadi sin 2T ditambah T pangkat 4 min 1 sama dengan 4 kurangi 1 faktorial, maka 5 E pangkat min T sama kurangi 3 sin 2T ditambah T3
per 6. Ini hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih.